Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan perkuliahan pertemuan kedua pada mata kuliah dasar pemrograman, dan pada kesempatan ini materi yang akan kita bahas adalah variabel dan tipe data. Sebelum lebih jauh kita membahas variabel dan tipe data, ada baiknya kita memahami dulu konsep dasar atau apa sih itu variabel dan tipe data. Nah, untuk itu mungkin kita harus melihat dan mencari keterangan ataupun pengertian dulu dari variabel dan tipe data. Nah, mungkin gini, kita lakukan analogi dulu lah ya. Variabel itu apa, analoginya, kemudian tipe data juga apa. Yang pertama variabel. Anggap saja ada sebuah wadah. Ya, wadah itu kita sebut dengan variabel. Kemudian tipe data itu apanya? Tipe data adalah isinya. Di wadah itu bentuk apa saja yang bisa masuk ke dalamnya. Jadi variabel adalah sebuah wadah atau tempat. Kemudian tipe datanya itu bentuk dari objek yang bisa masuk ke dalam wadah tersebut. Ya. Nah, kemudian yang kedua kita analogikan ke matematik. Ya. Di dalam fungsi matematik mungkin kita pernah belajar seperti ini. Y sama dengan X tambah 1. Ya. Nah, yang disebut variabel adalah X ini. Nilai X ini bisa kita isi dengan nilai-nilai yang lain atau sifatnya dinamis. Nah, itu disebut dengan variabel. Nah, Y ini apakah disebut variabel? Y ini disebut dengan fungsi kalau di dalam matematika. Nah, jadi yang disebut dengan variabel adalah X. Kemudian tipe data itu apa? X ini bisa berisi nilai apa saja. Nah, itu disebut dengan tipe data. Misalnya, X ini hanya bisa diisi dengan angka. Ya. Jadi nilainya yang angka. Karena untuk apa? Untuk perhitungan. Kalau diisi dengan karakter atau huruf nggak akan bisa. Ya. Oleh karena itu, tadi kita balik lagi ke yang namanya variabel dan tipe data. Jadi bisa dipahami apa itu variabel, apa itu tipe data. Saya ulangi lagi, variabel di sini adalah wadahnya. Ya, wadahnya dalam hal ini adalah namanya X. Kemudian tipe data itu apa? Tipe data itu ya bentuk dari nilai yang bisa masuk ke dalamnya. Ya, mau kita isi dengan 1,5 itu bisa-bisa aja. Nah, seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu apa itu variabel dan apa itu tipe data. Nah, nanti akan kita lanjutkan dalam proses pemrogramannya seperti apa sih. Nah, sebelum itu berarti kita harus mempersiapkan beberapa hal yang nantinya akan kita gunakan untuk praktek atau demo penggunaan variabel ini. Ya, jadi dalam hal ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java, ya, dan tools yang kita gunakan yang sederhana saja dulu, ya, yang kita gunakan hanya Notepad dan command prompt saja. Ya, nanti kalau sudah bisa memahami bagaimana cara compile dan sebagainya, baru kita bisa menggunakan IDE yang lainnya yang lebih mudah. Ya. Tapi intinya yang pertama kita harus paham konsepnya dulu. Oke, baik. Kita save dulu. Kita save. Saya ada di sini. Kita buat namanya contoh variabel.
.java. Ya, jadi kita lakukan proses penamaannya .java. Nah, di sini kita akan menggunakan kelas dasar saja dulu. Ya. Jadi kelas ya kita buat namanya sama, yaitu contoh variabel. Kemudian selanjutnya kita buat main function atau main method. Kita gunakan static. Oke, nah seperti ini. Kita buat static function mainnya. Nah, nanti di dalam function main, disitulah kita akan melakukan proses kita lakukan proses pembuatan variabel dan bagaimana sih cara menggunakan tipe datanya juga. Selanjutnya kita tambahkan parameter array string di dalam method main. Kita beri namanya argumen saja. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke contoh variabel dan tipe data, mungkin ada baiknya kita pahami dulu cara pembuatan atau cara menampilkan pesan. Ya, pesan di sini adalah misalnya system out print, ya, println berarti baris baru. Nah, misalnya kita buat Assalamualaikum. Oke. Nah, seperti ini. Baik, oh ya, ini kita tambahkan public class contoh variabel, ya, karena nantinya waktu compile dia akan mencari kelas public di mana metode mainnya itu berada. Baik, nah kita contohkan dengan contoh sederhana seperti ini. Harusnya yang keluar nanti adalah Assalamualaikum outputnya, ya. Nah, bagaimana cara compile? Nah, untuk compile berarti kita bisa menggunakan command prompt, ya, command prompt seperti ini, ya. Nah, untuk command prompt berarti kita harus menuju di mana file Java itu berada. Tadi saya simpan di d-pro. Jadi saya lakukan pencarian direktorinya dulu. cd d-pro. Oke, d. Nah, kita sudah masuk ke d-pro. Ya, di sini tadi adalah tempat di mana file variabel contoh variabel.java itu berada. Nah, sekarang kita lakukan proses compile. Bagaimana cara untuk mengcompile file Java tadi? Perintahnya itu adalah java nama file Java-nya tadi, yaitu contoh variabel.java. Nah, ini ya. Nah, kalau tidak ada pesan atau nggak ada error berarti sudah sukses. Tinggal kita jalankan. Untuk menjalankannya hanya kita perintahkan, yaitu perintahnya Java, kita panggil public class-nya tadi. Contoh variabel. Maka nanti dia akan melihat atau mencari metode main langsung, ya. Kenapa kita jadikan public tadi? Kalau tidak public, dia nggak akan ketemu atau akan menyatakan error nantinya. Nah,
Nih muncul assalamualaikum ya. Jadi ini harus paham dulu untuk menampilkan, baru kita akan menggunakan variabel. Nah, di dalam codingnya di sini, nah kalau tidak kita gunakan variabel, ya kita menuliskan seperti ini. Nah, yang sulit nanti ketika ada beberapa potongan kata yang ingin kita gabungkan. Kalau tanpa variabel bisa, tapi mungkin agak rumit ya. Tapi kalau kita menggunakan variabel, nanti operasinya akan menjadi lebih mudah. Contoh, ya, misalnya ada seperti ini ya. Kita tambahkan variabel nama. Nah, kita langsung saja lah. Ini contoh tipe data string. Nanti akan kita bahas apa sih tipe data yang ada di bahasa pemrograman khususnya Java, apa aja. Nah, itu akan kita bahas, tapi untuk ini kita contohkan saja dulu nama. Misalnya kita buat nama saya. Oke. Kita buat variabelnya yaitu nama, tipe datanya yaitu string. Nah, ini ya. Jadi mudah-mudahan dengan gambaran ini kita sudah paham. Ini adalah tipe data, ini adalah variabel, yang ini adalah tipe data. Yang ini apa? Ini adalah nilai dari variabel itu sendiri. Ya. Nah, kemudian cara menggunakannya ya tinggal dimasukkan ke outputnya, atau dihubungkan atau digabungkan dengan variabel lain, boleh-boleh saja, ya tergantung kebutuhan ya. Misalnya seperti ini, ini saya turunkan saja biar kelihatan. Kalau di Java untuk menggabungkan dua buah string bisa menggunakan operator tambah, ya tinggal kita masukkan nama. Jadi dia akan mencetak harusnya Assalamualaikum Suwanto seperti itu. Ya, baik kita save, kemudian kita lakukan proses compile ulang ya. Karena ini wajib di compile ulang. Kalau tidak ya nanti tetap yang lama yang muncul ya. Contoh, ini yang lama ya. Kita jalankan masih Assalamualaikum karena belum kita compile ulang. Jadi kita compile ulang. Oke, selanjutnya kita jalankan. Nah, Assalamualaikum Suwanto. Nah, ini adalah contoh penggunaan variabel dan tipe data yang kita buat tadi. Ya. Baik, nah sekarang kita bahas contoh tipe data itu seperti apa sih? Atau ada berapa jenis sih tipe data khususnya di Java ya? Ya kurang lebih sama juga dengan bahasa pemrograman lain ya. Jadi kita lihat beberapa tipe data yang bisa kita gunakan di dalam bahasa pemrograman. Sebenarnya ada dua bentuk ya, ada dua jenis, yaitu tipe data primitif dan tipe data reference. Ya. Apa itu tipe data primitif? Nah, tipe data primitif itu adalah tipe data standar yang tidak diturunkan dari objek manapun. Ya. Seperti byte, sort, int, long, float, double, kemudian boolean, char. Nah, nanti akan kita bahas satu-satu ya. Kemudian, nah kalau yang kita gunakan tadi string, itu sebetulnya adalah tipe data reference. Karena di Java, string itu merupakan kelas yang diturunkan atau yang diambil dari java.lang.string. Ya. Jadi, seperti itu. Nah, nanti kita yang pertama akan membahas tipe data primitif dulu, seperti byte, sort, int, dan lain-lain. Ya, baik. Nah, ini kita lanjutkan saja. Ya, kita lanjutkan saja. Ini biar saja. Baik. Pertama adalah byte. Nah, cara penulisan di dalam Java, tipe data spasi nama variabel. Nah, kalau kita ingin
mendeklarasikan bisa ya, deklarasikan dulu, belum ada isinya, boleh. Ya. Kalau yang contoh pertama tadi adalah eh, ini disebut dengan inisialisasi nilai awal. Jadi langsung ada isinya. Nah, kalau di Java bisa kita buat ininya dulu, apa namanya, deklarasi variabel dulu, boleh ya. Misalnya di atas sebelum metode itu boleh. Di dalam metode pun boleh. Tapi biasanya lebih sering yang di luar metode. Nah, di sini kita langsung saja misalnya nih byte nilai 1. Nah, kita harus tahu dulu byte itu apa sih? Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, ya. Kita harus tahu dulu tipe data byte itu adalah tipe data integer atau bilangan bulat 8 bit. Nah, kita harus paham dulu ukuran bit ya, 8 bit. Ya. Berarti kalau 8 bit itu ada 8 nilai biner gitu ya, nilai biner berurut. Nah, yang digunakan untuk menampung angka dalam range yang kecil biasanya ya. Byte itu antara minus 128 sampai 127 ya. Min 128 sampai positif 127. Jadi kalau angka yang kita masukkan itu antara minus 128 atau sampai dengan positif 127, kita bisa menggunakan byte. Kenapa tidak menggunakan tipe data yang lebih besar lagi? Ya bisa aja, nggak ada masalah. Tapi masalahnya nanti ya masalah optimalisasi memorinya nanti ya. Jadi kalau masih sedikit programnya mungkin masih nggak ada masalah. Tapi kalau nanti programnya dikembangkan lebih lanjut dan memori komputernya itu yang pas-pasan, maka performance dari aplikasi yang kita buat bisa jadi tidak sesuai keinginan nantinya, bisa jadi lambat ataupun ya tidak optimal gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang sih rata-rata komputer itu ya atau laptop sudah memiliki kapasitas memori yang tinggi ya. Jadi ya intinya sesuaikan dengan kebutuhan sih, jangan tidak usah ragu sebetulnya mau pakai yang besar pun nggak ada masalah. Tapi harus kita lihat juga ya, rentang nilai yang kita masukkan sampai nggak sampai sebesar itu. Kalau tidak ya nggak usah sampai besar-besar sekali. Karena ya itu tadi, kita hemat memori saja. Kalau aplikasi itu ringan kan akan malah lebih bagus ya. Nah itu tadi ya, nilai minimum dari tipe data byte itu antara min 128 sampai positif 127. Kemudian nilai defaultnya itu 0. Ya biasanya ini digunakan untuk menghemat ruang, yaitu ruang penyimpanan memori tadi ya. Nah, kita contohkan. Misalnya nilai byte itu tadi antara minus 128 sampai 127. Oke, kita buat minus 50 boleh. Ya. Minus 50 dan jangan sampai lupa setiap satu baris perintah itu wajib diakhiri dengan tanda titik koma. Oke, nilai minus 50. Kalau dikeluarkan hasilnya seperti apa sih? Nah, kita keluarkan aja. System.out.print. Apa sih bedanya print sama print ln? Ya, print itu nanti karakter selanjutnya nyambung terus. Nah, kalau seperti ini akan turun. Ln itu bisa dibilang itu seperti line break ya. Jadi ada baris baru, garis apa? Enter, seperti enter ya. Ini nilai 1 saya buat sama dengan nilai 1. Nilai 1 di sini adalah nilai variabel yang di sini ya. Nah, ini hanya untuk keterangan saja.
Nah, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Baik, kita lakukan proses compile lagi. Lalu kita jalankan. Nah, ini ya. Ini nilai 1 sama dengan minus 50. Jadi keluarannya juga sama ya, seperti nilai angka pada umumnya. Jadi nilai byte ini ya seperti integer, tapi dalam rentang nilai yang lebih kecil, supaya tidak terlalu boros memori. Ya, itu untuk tipe data byte. Lalu tipe data apa lagi selain byte? Yaitu ada tipe data short. Short itu juga tipe data integer atau bilangan bulat, tetapi lebih tinggi lagi, yaitu 16 bit. 16 bit, kemudian range-nya itu untuk menampung nilai yang menengah lah ya, antara minus 32 ribuan sampai positif 32 ribuan ya. Jadi itu tipe data short. Nanti untuk lebih lengkapnya atau lebih jelasnya bisa dilihat informasinya langsung di Java ya. Berapa sih rentang nilai short ya, kalau tidak salah itu antara negatif atau minus 32.700-an ya, sampai positif 32.700-an juga ya. Jadi silakan dilihat saja. Nah, kemudian tipe data ini juga, atau tipe data short ini nilai defaultnya juga 0. Jadi kalau tidak kita tetapkan biasanya nilainya ya 0. Nah, ini sama dengan yang tadi ya, cuma lebih tinggi saja. Jadi coba kita lakukan proses apa nih, ke nilai 1. Tadi kan nilainya rentangnya antara negatif 128 sampai positif 127. Coba kita lebihkan ya di sini, coba 130. Bisa nggak dijalankan gitu ya? Coba kita save untuk memastikannya. Kita lihat, kita lakukan proses compile. Oke, di sini akan error. Kenapa? Nah, di sini ada errornya nih. Error incompatible types ya, possible lossy conversion from int to byte ya. Jadi tipe datanya yang ditetapkan adalah byte, sedangkan nilai yang dimasukkan itu berlebih dari rentang atau range yang diperbolehkan di byte. Nah, seperti itu. Jadi ini kelebihan. Coba 127 ya, untuk memastikan bahwa 127 itu juga termasuk. Ya, kita ulangi lagi. Nah, oke. Nilai 127 masih masuk rentang tipe data byte. Jadi betul ya tadi ya, rentangnya antara negatif 128 sampai positif 127. Nah, berikutnya kita coba sort. Sort. Oke, saya buat nilai 2. Sama dengan tadi nilainya kalau tidak salah 32.700-an ya, saya buat 750. Kita coba ya. Kemudian system dot out dot print ini nilai sort sama dengan kita buat nilai 2. Nah, yang di atas mungkin
kita samakan redaksi kalimatnya. Ini nilai apa tadi, byte ya, biar kelihatan nanti. Kita kecilkan hurufnya supaya lebih terlihat. Oke. Nah, seperti ini, atau kecil lagi, saya tarik saja biar lebih rapi. Oke. Kita coba lakukan compile lagi. Oke, berarti 32.750 masih termasuk di dalamnya. Oke. Nah, coba kita ubah nilainya, kita tinggikan sedikit lah, 3.800 ya. Apakah masih dalam rentang short atau tidak? Sepertinya tidak ya, karena kalau nggak salah 700-an, nggak sampai 800. Ya, jadi coba kita ubah menjadi 3.800. Sepertinya tidak bisa. Ya, error ya. Short itu 32.700. Nah, angka ini 67 atau 76, saya lupa. Ya, nanti tinggal dicek saja. Nah, kita kembalikan lagi. Baik, nah itu untuk tipe data short. Selanjutnya tipe data apa lagi? Tipe data tadi ada byte, short, integer ya. Integer ya, tipe data bilangan bulat. Ini tipe data untuk bilangan 32 bit ya. 32 bit untuk menyimpan nilai antara negatif 2 miliaran ya sampai positif 2 miliaran. Jadi biasa kalau orang tidak mau repot memprogram, biasanya variabel itu langsung dibuat dengan int. Nah, itu ya kurang lebih sama. Ya, kita coba saja, ini saya copy saja biar lebih cepat. Saya ganti tipe datanya menjadi integer. Nah, kalau di Java itu int, disingkat ya. Ini tadi 2 miliar ya. Coba saya buat 2 miliar, ini nolnya berarti 9. Oke. Ini nilai 3. Nah, untuk variabel itu tidak boleh ada yang sama. Nah, kalau ada yang sama, sedangkan tipe datanya beda, itu pasti waktu compile juga error. Nilai 3. Baik, kita lakukan proses compile lagi. Ya, masih bisa, tidak ada masalah. Jadi 2 miliar juga masih bisa. Kalau tidak salah saya antara negatif 2,1 sekian ya. 2 miliar 100 sekian juta. Itu batasnya. Nah, berikutnya tipe data tadi sudah long. Ya, long ini masih tipe data bilangan bulat juga, tipe data integer. Tapi rentangnya itu, range-nya itu lebih tinggi lagi daripada integer, yaitu ukurannya 64 bit. Kalau yang integer itu 32 bit, kalau yang short tadi 16 bit, kalau yang byte itu 8 bit. Nah, itu ya. Jadi mudah ngafalnya nih. Byte itu 8, short itu 16, kemudian in itu 32. Ya, kelipatannya ya. Kelipatannya. Kemudian long itu 64 bit. Nah, cara ngitung rentangnya gimana nih? Rentangnya juga mudah. Misalnya nih, 8 bit. 8 bit kalau kita jadikan ke ke bilangan biner, itu jadinya seperti ini. 1, 1, 1, 1,
1. Nah, ini kalau dihitung sekitar berapa nih? Ya, cara perhitungan bilangan biner seperti ini, ya sekitar 128 atau 127 ya. 127. Ya, 128 itu adalah 1000. Jadi ini rentangnya ya. Jadi rentangnya itu dari yang minus sampai yang positif, dari negatif sampai positif. Itu bisa dihitung saja. Nah, begitu juga yang 16. 16 berarti kalau bisa kita tulis ke dalam bit, berarti 12. Nah, jadi rentangnya itu segini. Rentangnya berarti ya hitung aja sendiri nih. Jadikan ke desimal kira-kira berapa nih. Nah, kalau 64 berarti ya udah. Kalau 32 berarti kalau kita menggunakan integer berarti bilangan binernya seperti ini. Ya. Nah, kalau long berarti 2 kali ini 64. Nah, seperti itu. Itu rentangnya. Kalau dijadikan ke bilangan desimal itu jadi ya kurang lebih berapa tuh ya? Kalau yang integer saja itu sekitar 2 miliaran ya, berarti antara negatif 2 miliaran sampai positif 2 miliaran. Kalau yang 64 bit ya sekitar, nah gimana hitungnya ya? Berapa digit berarti ya? Ada 9, ada 18 digitan lah. Hitung aja sendiri nanti. Intinya sih kita harus tahu kapan menggunakan tipe data tersebut. Jadi jangan kita gunakan tipe data hanya misalnya nih mengulang nilai antara 1 sampai 10. Kita gunakan tipe data long. Nah, mubazir. Jadi ya sesuaikan. Kalau hanya sampai 10 nggak akan berubah-ubah, hanya sampai 10 saja. Byte aja sudah cukup karena rentangnya sampai 127, masih banyak sisa nih. Nah, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kalau kita ingin menetapkan sebuah tipe data. Baik, kita kembali lagi ke bagian ini ya. Ke bagian ini untuk yang tipe data long. Nah, kalau long apakah cara penulisannya sama dengan yang tipe data sebelumnya seperti integer, short, atau byte? Kita copy saja. Nah, long. Nilai 4. Nilai 4. Nilainya kita buat 3 miliar sajalah ya. Nilai 4 ini adalah nilai long. Nilai 4. Apakah bisa kita tulis seperti itu? Kita lihat. Kita compile. Kenapa tidak mau? Nah, itu lagi ya. Ini errornya nih. Integer number too large. Integer number terlalu besar. Walaupun di sini kita lihat, saya tampilkan dulu. Nah, ini. Nah, setelah di-compile, ini error, integer number too large ya, terlalu besar. Walaupun dia tipe datanya tadi kita tetapkan sebagai long, tapi dia bacanya tetap integer di sini ya. Nah, bagaimana dia tahu kalau itu long? Ya, berarti kita tambahkan di sini huruf L di belakangnya. Yang ini juga kalau kita tulis L berarti tipe datanya long. Nah, ini yang harus dipahami nih. Kalau kita nulis tipe data long, tambahkan huruf L di belakang nilainya. Kita coba lagi lakukan proses compile. Apakah masih error? Nah, kalau sudah kita tambahkan L, berarti dia anggap jadi long. Kalau tidak kita tambahkan L seperti tadi, walaupun kita tipe datanya long, tapi dianggap sebagai integer. Nah, kalau integer 3 miliar ini udah kelebihan, makanya nggak mau.
Oke, sudah tadi ya, kita jalankan. Oke, sudah mau. Hasilnya nggak muncul L-nya, tapi waktu penulisan kita harus membuat L. Nah, ini kan harus penulisan L. Gimana kalau dia sama-sama misalnya di bawah dari range integer, misalnya 1 juta, 1 miliar. Apakah masih error atau tidak? Gitu ya. Apa, ini ya, kalau kita ganti menjadi 1 miliar, apakah nantinya waktu di-compile error atau tidak seperti tadi. Nah, kalau nggak kita tambahkan L nih di belakang. Ya, jadi kita uji nih, supaya kita tahu nih, kapan kita menggunakan yang L, kapan enggak. Gitu ya. Oke, ternyata tetap bisa di-compile. Kenapa? Karena nilai 1 miliar tadi dianggap sebagai nilai integer. Ya, nilai integer itu masih bisa di-compile. Rentangnya masih memungkinkan untuk nilai integer sehingga tidak error. Tetapi nilai yang 1 miliar tadi ini sebetulnya dianggap sebagai integer bukan long kalau tidak ada tanda L di belakangnya. Ya. Jadi harus dipahami cara penulisan untuk yang long. Jadi harus kita tambahkan. Nah, walaupun dia nilainya di bawah atau dalam rentang range integer, cara penulisannya itu kalau kita mau kita jadikan sebagai long itu harus ditambahkan L di belakangnya. Nah, itu tipe data long. Tadi sudah kita bahas ada tipe data apa aja, byte, short, int, long. Nah, berikutnya tadi semua bilangan bulat ya. Nah, kita coba bilangan desimal. Untuk bilangan desimal, itu ada tipe data float. Nanti ada tipe data double juga. Nah, kita mulai dari float dulu. Ya. Bagaimana cara penulisan atau penggunaan tipe data float di Java. Ya, kita copy saja. Jadi float ya. Float. Nilai 5. Nah, untuk float ini adalah tipe data bilangan desimal atau berkoma. Ya, untuk rentang nilainya luas juga ya. Kalau nanti lihat saja untuk float itu ada rentangnya. Nanti lebih tinggi lagi ada yang namanya double. Double itu memiliki rentang yang lebih besar daripada nilai apa? Nilai float. Oke. Nah, untuk penulisan tipe data float, nah misalnya kita buat nilainya kecil aja 10,4. Apakah seperti itu bisa kita gunakan atau kita tampilkan di outputnya? Float ini nilai 5. Oke, kita save, kemudian kita compile lagi. Nah, float error, incompatible type. Jadi di sini kita lihat, harusnya kalau tipe seperti ini itu disebut dengan double ya, double. Kalau float itu ada cara penulisannya. Kalau dia dianggap float, dia harus menuliskan seperti tadi. Kalau di ujungnya ada, kalau L itu adalah long, kalau float itu harus ditulis F. Nah, kita lakukan ini ya, tadi kita tambahkan F di belakangnya, kemudian kita lakukan compile ulang. Oke. Ya, nggak error ya.
Nah, baru keluar 10,4. Jadi kalau tidak kita tuliskan itu adalah default dari double, ya, tipe data double. Oke. Copy untuk yang double. Double nilai 6. Nah, kalau untuk double, kalau di belakangnya kita tuliskan ada F-nya, bisa nggak ya? Nah, kita tes dulu. Jadi sebetulnya kalau kita ingin belajar bahasa pemrograman, ya kita harus apa ya? Berusaha ingin tahu nih. Kalau saya ganti ini, tapi nilainya ini, kira-kira bisa nggak? Nah, dari situ nanti kita akan mulai belajar nih. Khususnya tipe data dan variabel ini. Ya, kita cobakan. Jadi kita tambahkan di sini ya, double nilai 6, isinya 10,4 juga, tapi belakangnya ada F. Apakah bisa atau tidak? Oke, kita compile. Dan selanjutnya kita jalankan. Nah, berarti bisa ya, kalau kita jadikan ke double-nya ke ada F-nya ya. Tapi kalau tidak, kira-kira bisa juga nggak ya? Kalau kita buat menjadi 10,4 saja, ya harusnya bisa. Karena ini kalau kita tidak menuliskan F di belakangnya, otomatis adalah default dari penulisan tipe data double. Oke. Oke, sama ya. Bedanya kalau float, nah ini masih dihitung 4 juga ya. Nah, itu bedanya. 6. Nah, kalau D gimana? Bisa nggak? Nah, kalau yang lainnya kan ini sesuai nih. Long L, float F, kalau double D. Bisa nggak ya kalau double-nya pakai D di belakangnya? Kita coba lagi. Kita compile. Oke, bisa. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau menuliskan long, float, sama double, itu tandanya di belakang tinggal ditambahin huruf awal dari tipe datanya. Ya, itu cara penulisannya. Untuk integer nggak perlu, ya. Short byte itu tidak perlu. Ya, yang perlu dituliskan belakangnya untuk memastikan tipe datanya sesuai atau tidak, memastikan bahwa angka itu memang sesuai dengan tipe data yang kita tuliskan. Ya. Karena tipe data dasarnya adalah integer. Ya, kalau untuk long adalah integer. Jadi kalau tidak kita tuliskan, dia dianggap integer. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan yang tadi double sama float ya. Kalau double sama float itu kalau double tidak perlu dituliskan huruf D di belakang juga nggak ada masalah. Tapi kalau untuk float itu harus dituliskan. Nah, itu tipe data angka nih masih ya. Terus kira-kira ada yang lain lagi nggak ya? Tadi sudah byte, short, integer, long, float, double. Untuk angka sepertinya sudah semua nih. Ya, udah nggak ada lagi, udah cukup lah ya untuk yang angka. Kemudian ada tipe data yang nilainya itu cuma benar atau salah. Nah, itu adalah tipe data boolean. Nah, jadi kalau kita ingin membuat sebuah logika, biasanya akan menggunakan tipe data boolean. Ya, tipe data boolean itu ya nilainya hanya true dan false. Ya. Dua nilai saja, tidak ada yang lain. Jadi, jika benar, maka hasilnya 1. Misalnya jika salah, hasilnya 0. Nah, seperti itu. Nah, baik kita coba akan menggunakan tipe data boolean. Jadi penulisannya ya seperti biasa, boolean. Nah, nilai 7. Nah, untuk boolean
nilainya itu hanya true atau false, ya. Misalnya kita buat false di sini ya, atau true dulu ya, true. Boolean nilai 7 true. Nilai 7. Apa sih hasilnya? Nanti baru kita masuk ke pertemuan berikutnya, kita masuk ke operator ya. Dari tipe-tipe data ini kita jadikan sebagai inputan di operator ya. Ada operator perbandingan, operator assignment, dan operator yang lainnya. Sekarang kita belajar dulu penggunaan tipe data dan variabel. Oke, kita lihat hasilnya. Hasilnya kita compile. Apakah ada yang error? Oke, berhasil. Kalau dijalankan hasilnya, oke, true. Coba kita isi selain true dan false, kira-kira hasilnya bisa nggak ya? Misalnya tipe data booleannya 1. Kita compile. Kalau kita compile, kira-kira error nggak ya? Nah, bisa kita pahami nih. Jadi, nilai data boolean itu walaupun logiknya itu true itu adalah 1 dan false itu adalah 0, tapi untuk mengisinya kita di dalam bahasa Java itu tidak boleh menggunakan angka 0 dan 1. Kecuali bahasa lain nanti ada ya. Bahasa lain itu bisa menggunakan nilai angka 0 dan angka 1 untuk nilai booleannya. Untuk menyatakan true atau false. Nah, jadi kita kembalikan lagi. Tadi true, kita ganti false misalnya ya. Ya, sudah mau. Insya Allah mau ya. Nah, itu adalah tipe data boolean. Nah, berikutnya masih ada nggak tipe data char, karakter. Ya. Tipe data karakter ini bisa digunakan untuk menampung karakter. Misalnya A, B, C, D. Nah, itu karakter. Jadi, angka 1 juga bisa termasuk karakter ya. Nah, untuk cara penulisan karakter ini kurang lebih hampir mirip dengan string, tapi nanti ada perbedaannya. Ya. Jadi hanya satu karakter bisa masuk ke tipe data char. Contoh, kita buat nilai 8. Char nah, untuk char ini cara menulisnya harus di dalam tanda petik 1 ya. Misalnya A. Nah, selanjutnya kita lakukan proses compile lagi. Oke. Nah, sorry, belum ditampilkan ya. Masih nilai 8. Belum di-save tadi. Kita save, kemudian kita lakukan compile ulang. Nah, ini char A. Ya, jadi karakter. Nah, kalau kita masukkan 2 huruf bisa nggak? Atau AB, nah misalnya ya. Kita masukkan 2 huruf, misalnya jadi AB. Ya. Hasilnya kalau di-compile, error ya. Jadi dia hanya bisa berisi 1 karakter saja di dalam tanda petik itu. Jadi kita ubah. Oke. Tapi kalau misalnya angka 1 atau berapa ya? 5 aja lah. Ya.
itu masih dibilang karakter atau bukan? Ya, kita coba aja. Ya. Apakah karakter atau bukan? Kalau masih bisa di-compile berarti ini adalah dibilang karakter 5 ya, bukan angka. Nah, nanti kalau kita mau jadikan angka harus kita jadikan ke eh, tipe data lain, tipe data integer atau short atau byte ya, yang sesuai. Nah, cara mengkonversinya ada fungsi tersendiri. Nah, itu adalah contoh beberapa tipe data primitif nih. Ada byte, short, integer, kemudian long, float, double, boolean, char. Ada 8 ya. 8 tipe data primitif. Ya, jadi itu tipe data dasar yang harus dipahami. Nah, kemudian ada tipe data reference. Ya, tipe data reference itu contohnya ya tadi string yang kita pelajari di awal. Ya. Jadi tipe data reference adalah tipe data yang merujuk ke sebuah objek atau instan dari sebuah kelas. Nah, kenapa string itu dianggap sebagai tipe data reference? Karena dia sebetulnya merupakan objek atau sebuah kelas dari java.lang yang kita gunakan. Nah, sebetulnya string itu adalah kumpulan dari karakter. Kumpulan dari karakter yang disusun sehingga menjadi string. Nah, oleh karena itu, sebetulnya kalau kita mau mengkonvert dari beberapa karakter menjadi string itu bisa. Ya, nanti kita akan mencobanya. Nah, jadi intinya tipe data reference itu tidak hanya string, kita juga bisa membuat tipe data sendiri. Misalnya nih, saya buat tipe data mahasiswa nih, itu bisa. Itu namanya tipe data reference. Atau tadi ya, tipe data mahasiswa maksudnya kita membuat kelas mahasiswa, nanti kita buat objek baru dari mahasiswa tersebut. Itu namanya tipe data reference. Nah, contohnya kalau yang contoh string tadi sudah saya contohkan di awal. Nah, mungkin kita buat karakter, gabungan karakter menjadi string. Nah, gimana caranya? Baik, kalau gabungan karakter menjadi string berarti kita letakkan di bawah saja. Nah, kalau gabungan karakter menjadi string berarti kita butuh beberapa karakter ya. Beberapa karakter. Misalnya hello sajalah, hello karakter. Nah, perlu diperhatikan di sini walaupun kita belum membahas tentang array ya, tolarik, paling nggak kita paham dulu. Nah, seperti ini tandanya. Maksudnya char ini, tipe data char ini terdiri dari beberapa nilai. Ada H, koma. Nah, ini tetap satu karakter. A, L, L, O. Oke. Nah, ini adalah array dari tipe data char. Nanti mungkin waktu kita belajar tipe array, kita akan membahas lebih lanjut. Nah, sekarang dipahami saja dulu. Jadi, nilai 9 itu memiliki beberapa nilai yang bertipe data karakter. Ya, ada H, A, L, O, L, O. Ya. Kemudian, tipe data karakter ini akan kita convert menjadi string. Ya. Nah, caranya gimana? Kalau di string itu ada string, kita buat hello gitu ya, nama variabelnya hello, new string, kemudian nama variabelnya nilai 9. Jadi sebetulnya string ini adalah gabungan dari
data karakter. Ini kita anggap data H, data A, data L, data O. Jadi kalau kita jadikan ke string, ya, kita lihat betul tidak ya, bahwa char itu bisa dijadikan ke string. Kita lihat ini adalah converse apa ya, string itu aja lah ya. Halo. Oke. Kita save, kemudian kita lanjutkan proses compile. Oke. Illegal start expression. Oh, sorry. Ya. Harusnya tandanya bukan tanda kurung siku, tapi kurung kurawal. Oke. Kita save ulang dan kita lakukan compile ulang. Oke, halo. Ya. Jadi string ini adalah gabungan dari karakter. Nah, itu yang harus dipahami dulu sebelum kita lebih lanjut lagi membahas bagaimana penggunaan dari tipe data ini di dalam operasi aritmatik atau operasi apa ya, operasi di apa penggunaan operator-operator ya, nanti ada operator aritmatik, operator perbandingan. Nah, seperti itu. Jadi mungkin di pertemuan kedua ini kita hanya membahas tentang tipe data dan variabel saja dulu. Ya, silakan dieksplorasi lebih lanjut agar lebih memahami apa yang sudah dijelaskan. Ya, seperti tadi, misalnya ada float, coba dicari rentangnya berapa, ya, double rentangnya berapa, ya silakan. Seperti tadi juga yang short ini apakah rentangnya 32750 atau lebih tinggi sedikit. Nah, itu harus dieksplorasi lagi. Mungkin itu aja materi yang kita bahas di pertemuan ini. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.